warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas antibiotik golongan beta-laktam. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa dulu itu antibiotik. Antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Kemudian kita masuk di antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam merupakan golongan antibiotik yang pertama kali ditemukan. Meskipun sampai sekarang banyak golongan antibiotik dengan berbagai variasi sifat dan efektivitasnya terhadap bakteri. Namun demikian, antibiotik ini masih sering dipergunakan sebagai obat pertama dalam mengatasi suatu infeksi. Golongan antibiotik ini secara umum tidak tahan terhadap pemanasan, mudah rusak, suasana asam dan basah, serta dapat diinaktifkan oleh enzim beta-laktamase. Golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam dan umumnya dipergunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Kemudian struktur cincin beta-laktam dapat dilihat pada slide berikut. Ya, baiklah, selanjutnya di mekanisme kerja antibiotik beta-laktam. Seperti yang ada di gambar di sini, yaitu dinding bakteri yang ada yang namanya peptidoglikan. Pembentukan struktur peptidoglikan itu dibantu oleh enzim transpeptidase yang berfungsi untuk menyambung antara satu unit peptidoglikan dengan yang lainnya. Dengan adanya peptidoglikan tersebut, dinding sel lebih kokoh dan bakteri bisa hidup di kondisi yang tekanan osmosisnya tidak sesuai dengan kondisi di dalam sel. Selain transpeptidase, ada juga yang namanya penicillin binding proteins yang juga terlibat dalam sintesis peptidoglikan. Nah, mereka berdua lah yang menjadi target dari obat-obat antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel. Ya baik, terima kasih. Baik, untuk penggolongan dari antibiotik beta-laktam sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada penisilin pertama, kedua cephalosporin, ketiga carbadopa, yang keempat metrobactam. Untuk dari keempat golongan antibiotik beta-laktam sendiri dapat berfungsi untuk mengatasi infeksi. Langsung saja, jadi penggolongan antibiotik ada 3. Yang pertama, golongan beta-laktam antibiotik terdiri dari penisilin yang bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri pada tahap akhir. Contohnya seperti amoxicillin, ampicillin, clonazepam, penisilin G, dan lain-lain. Yang kedua, cephalosporin bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri, memiliki mekanisme yang sama dengan golongan penisilin, tetapi cephalosporin lebih stabil terhadap banyak bakteri karena lebih tahan terhadap enzim beta-laktam. Dan obat cephalosporin ini terdiri dari 4 generasi, yaitu generasi pertama cefadroxil, cefazolin, dan cefalexin. Generasi kedua contohnya cefaclor, cefmetazol, dan loracarbef. Generasi ketiga cefixim, ceftriaxone, dan cefoxatim. Generasi keempat cefepim. Golongan antibiotik yang kedua yaitu carbapenem dan monobactam. Contoh obatnya seperti imipenem dan monopenem. Obat ini bekerja dengan cara menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri sehingga bisa mengatasi infeksi bakteri di berbagai organ tubuh. Golongan yang kedua contohnya beta-laktam inhibitor. Contoh obatnya seperti clavulanate, potasium, dan sulbactam salt. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan beta-laktam yang diproduksi bakteri untuk melindungi dirinya dari serangan antibiotik tipe penisilin seperti amoxicillin. Itulah pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Kemudian di sini ada penggolongan penisilin.
Penisilin adalah sebuah kelompok antibiotik beta-laktam yang digunakan dalam penyembuhan penyakit infeksi karena bakteri, biasanya berjenis gram positif. Penisilin ini bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, dengan menghambat digabungkannya asam N-asetil muramat non-esensial ke dalam struktur mukopeptida yang biasanya membuat sel menjadi kaku dan kuat. Cara kerja ini juga berarti bahwa penisilin hanya akan aktif bekerja pada satuan patogen yang sedang tumbuh dengan aktif. Sebutan penisilin juga dapat digunakan untuk menyebut anggota spesifik dari kelompok penisilin. Semua penisilin memiliki dasar rangka P6 yang memiliki rumus molekul RC9H11N2O4S, di mana R adalah rangka samping yang beragam. Kemudian di bawah ini ada struktur inti penisilin, di mana R adalah gugus variabel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Antibiotik beta-laktam merupakan antibiotik yang mempunyai struktur cincin beta-laktam di dalamnya. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat reaksi transpeptidase pada sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam dan umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Terdapat sekitar kurang lebih 56 macam antibiotik beta-laktam yang memiliki aktivitas antimikrobial pada cincin beta-laktamnya, dan apabila cincin tersebut dipotong oleh mikroorganisme maka akan terjadi resistensi antibiotik terhadap antibiotik tersebut. Seperti kita ketahui, struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur dua residu akhir pada pembentukan peptidoglikan D-alanil, D-alanin atau C6H12N2O3, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan, terdapat pada rantai berwarna merah pada gambar. Penisilin binding protein atau PBP akan menghilangkan terminal D-alanin sehingga akan terbentuk sambung silang dengan peptida terdekat. Reaksi sambung silang ini akan menyebabkan kekakuan struktural pada dinding sel bakteri. Antibiotik beta-laktam merupakan analog struktural alami substrat D-alanil dan D-alanin yang secara kovalen mengikat ke situs aktif PBP yang mengakibatkan penghambatan reaksi transpeptidase dan menghentikan sintesis peptidoglikan yang merupakan salah satu komponen sel bakteri, sehingga sel bakteri mengalami kematian. Itulah pentingnya mempertahankan struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini. Seperti kita lihat pada gambar struktur penisilin V, di mana terdapat gugus amin pada cincin beta-laktam. Nah, pada rantai samping gugus amin ditambahkan gugus fenoksi C6H5O yang berfungsi sebagai penarik elektron, sehingga dapat mencegah penisilin terhidrolisis menjadi asam penilat pada suasana asam, sehingga penambahan gugus fenoksi ini membuat penisilin tahan terhadap asam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam, di mana penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksi dapat membentuk molekul menjadi padat atau bulky secara susunan molekulnya. Efek sterik tersebut berpengaruh pada menurunnya afinitas enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-laktam, di mana beta-laktamase tidak mampu menjangkau cincin beta-laktam dikarenakan formasi bulky pada rantai samping mitomycin yang menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya untuk menjangkau atau membuka cincin beta-laktam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam seperti yang terlihat pada slide, yaitu turunan dari antibiotik beta-laktam tersebut adalah
karbasilin, ampicillin, dan piperacillin. Dan penambahan gugus hidrofilik atau suka air menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal protein pada membran sel gram negatif. Golongan cefalosporin. Cefalosporin termaksud golongan antibiotik beta-laktam, yang dimana untuk seperti antibiotik beta-laktam lainnya, mekanisme kerja antimikroba. Cefalosporin itu ialah dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambatnya itu adalah reaksi transpeptidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Cefalosporin sendiri aktif terhadap kuman gram positif maupun gram negatif, seperti spektrum masing-masing derivatnya itu bervariasi. Seperti pada gambar ini kita lihat adalah stereokimia isomer cefalosporin alami. Turunan cefalosporin dibagi menjadi 4 bagian generasi. Untuk generasi pertama ada cefadroxil, cefazolin, cefadrin. Untuk generasi kedua ada cefatrol, cefamandol, cefotetan, cefoxitin, ceprofozil, cefuroxim, cefonosid, ceforanit. Untuk generasi ketiga ada cefdinir, cefditoren, cefixim, cefoperazon, cefotaxim, cefazin, ceftibuten, ceftisoxim, ceftriaxone. Untuk generasi keempat ada cefepim. Sekarang kita masuk pada hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin. Yang pertama, turunan cefalosporin berbeda gugus. Gugus pada C7 atau cincin safran untuk mengubah spektrum aktivitas atau C3, yaitu untuk mendapatkan sifat kimia yang dikehendaki. Kemudian, gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonansi enemin, yang reaksinya reaktivitas cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil. D-alanil dalam biosintesis peptidoglikan meningkatkan aktivitas bakteri meningkat. Kemudian substitusi gugus metosi pada posisi C7 seperti pada safemisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap beta-laktamase. Gugus penting dalam cefalosporin klasik pada posisi C3 yaitu terbagi menjadi 2, asetikolimetil dan karmameoxyloximetil. Nah, asetikolimetil ini menghasilkan cefalosporin dengan efek antibiotik lebih rendah, tektositasnya pun menurun, dan contohnya seperti cefotaxim. Kemudian karmameoxyloximetil ini senyawa menjadi lebih stabil, lebih tahan metabolisme, konsentrasi dalam darahnya meningkat, seperti contohnya itu cefuroxim. Yang berikutnya ialah golongan karbapenem. Karbapenem merupakan salah satu jenis antibiotik yang termasuk ke dalam golongan beta-laktam. Obat ini merupakan antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk melawan bakteri gram positif dan gram negatif seperti infeksi saluran pernapasan, kulit, paru, dan saluran kemih. Obat ini merupakan obat yang sangat efektif yang digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri yang parah dan beresiko tinggi. Karbapenem sendiri membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Karbapenem juga terkadang dapat dikombinasikan dengan antibiotik lain untuk mengobati infeksi bakteri yang kebal terhadap beberapa jenis antibiotik atau multi-drug resistance. Karbapenem memiliki struktur berupa cincin beta-laktam yang memberikan perlindungan terhadap sebagian besar beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Karbapenem tersedia dalam bentuk suntik dan hanya bisa diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Adapun cara kerja dari obat ini yaitu sebagai salah satu antibiotik golongan beta-laktam, karbapenem tidak mudah terdifusi melalui dinding sel bakteri. Secara umum, karbapenem dapat masuk ke dalam bakteri gram negatif melalui protein yang terdapat pada dinding luar sel bakteri yang dikenal dengan nama porins. Karbapenem sendiri dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri dan mengganggu proses pembentukan dinding sel. Perkenalkan, nama saya Rizky Mawarni, NIM F2021165.
Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan monobaktam. Apa itu golongan monobaktam? Golongan monobaktam sendiri itu adalah senyawa beta-laktam yang cincin beta-laktamnya tunggal dan tidak terhubung dengan cincin lain. Berbeda dengan sebagian besar beta-laktam lainnya yang memiliki sedikitnya 2 cincin. Mereka hanya bekerja melawan bakteri garam negatif. Satu-satunya antibiotik monobaktam yang dijual secara komersial yaitu adalah Aztreonam. Contoh lain dari monobaktam yaitu ada tigemonam, ada monokardisin A, dan ada taptoksin. Struktur kimianya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beta-laktam inhibitor. Inhibitor beta-laktam adalah obat yang diberikan bersamaan dengan antibiotik beta-laktam. Meski inhibitor ini biasanya tidak memiliki aktivitas antibiotik, yang terjadi sendirinya ia akan menghentikan aktivitas beta-laktam, sebuah protein yang memberikan resistensi bagi antibiotik beta-laktam terhadap bakteri. Seperti yang kalian bisa lihat dalam slide, ini merupakan struktur kimia inhibitor beta-laktam dalam pemakaian klinis, mencakup asam klorvulkanik dan garam kaliumnya. Ini biasanya pada asam klorvulkanik digabungkan dengan amoxicillin atau tetraxilin, sulbactam, dan juga tazobactam. Baik, itu saja yang saya dan teman-teman saya dapat presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.